Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurseha dari kelas manajemen Sabtu pagi ingin menjelaskan tentang etika dan hukum bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Etika bisnis dikembangkan oleh masyarakat di tempat bisnis diadakan. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Pengertian etika bisnis menurut para ahli. Menurut Sumarni, pengertian etika bisnis terkait dengan masalah menilai aktivitas dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran dalam berbisnis. Menurut Sim, hal ini terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam suatu organisasi. Menurut Velasquez, pengertian etika bisnis merupakan kajian yang bertumpuan pada akhlak yang benar dan salah. Menurut Business and Social Ethics dan Stakeholder Management, etika bisnis adalah disiplin yang berkaitan dengan baik, buruknya suatu tugas, dan kewajiban moral dalam konteks bisnis. Pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Menurut Abdul R. Saliman, hukum bisnis atau business law merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Menurut Dr. Johannes Ibrahim, menyatakan hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Tujuan etika bisnis untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Berikut ini adalah tujuan dari hukum bisnis. Yang pertama, menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu perilaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang kelima, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Prinsip etika bisnis yang pertama, integritas. Kapanpun ada tekanan besar untuk melakukan yang benar dan tidak, prinsip etika bisnis akan menjadi pedoman. Pemimpin dan karyawan hanya perlu menunjukkan keberanian dan integritas pribadi
untuk melakukan apa yang benar. Karenanya, etika bisnis haruslah tegak dan hormat. Ini akan diperjuangkan dalam memutuskan apa yang dianggap benar atau tidak. Sehingga hal ini yang akan melahirkan integritas dalam bekerja dan berprofesi. Yang kedua, loyalitas. Untuk mendapatkan kepercayaan dibutuhkan loyalitas, dan untuk mendapatkan kepercayaan memang perlu adanya persahabatan. Hubungan persahabatan sangat diperlukan di masa-masa sulit. Loyalitas akan diperoleh dengan dukungan dan dedikasi tugas yang ada. Yang ketiga, kejujuran. Setiap orang yang ada di perusahaan harus menjaga sikap jujurnya ketika menghadapi rutinitas pekerjaannya. Mereka juga harus jujur dan tidak menipu atau menyesatkan informasi kepada orang lain. Yang keempat, menghormati dan peduli adalah bentuk perilaku yang berbeda dalam organisasi. Tapi mereka bisa berjalan bersama, itu sebabnya mereka ditempatkan di bawah satu prinsip. Ketika seorang eksekutif ketika dia berbelas kasih, baik hati, dan perhatian, pemimpin perlu menunjukkan rasa hormat terhadap martabat, privasi, otonomi, dan hak karyawan. Yang kelima, keadilan kepemimpinan perusahaan. Tidak harus adil dalam segala hal. Meski begitu, pemimpin tidak boleh salah menggunakan kekuatannya. Dengan demikian, etika bisnis menghalanginya untuk mencoba dan tidak melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, pemimpin tidak boleh memanfaatkan setiap kesalahan atau kesalahan orang lain. Mereka harus toleran, berpikir terbuka, mau mengakui kesalahan mereka sendiri. Pemimpin juga harus mampu mengubah keyakinan dan posisinya berdasarkan situasi. Prinsip hukum bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang-matang. Yang kedua, prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation. Yang keempat, prinsip integritas. Moral prinsip ini menyarankan dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaan. Hubungan etika dan hukum bisnis. Dari segi etimologi, istilah etika bisnis berasal dari kata Latin yaitu ethikos yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, menurut pengertian yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertian ini berubah bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah, perbuatan, atau tingkah laku manusia yang mana dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika bisnis menjadi 3 bagian, yaitu metaetika,
studi konsep etika, etika normatif, studi penentuan nilai etika, dan etika terapan, studi penggunaan nilai-nilai etika. Berbeda dengan hukum, di mana sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari bentuk, penyalahgunaan, kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum. Konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi pencipta hukum, pelindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik secara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Namun, etika dan hukum tidak mungkin saling bertentangan. Prinsip ini dapat dilacak secara genealogis dari sisi filsafat. Keduanya merupakan pedoman perilaku manusia sekaligus instrumen sosial untuk mewujudkan tertib kehidupan bermasyarakat yang lahir dari pemikiran dasar tentang manusia dan kemanusiaan. Sebagai pedoman perilaku, etika bersumber dari ajaran-ajaran tentang kebenaran dan standar perilaku manusia yang benar. Dari sinilah lahir etika yang merupakan filsafat perilaku manusia. Sebagai cabang dari filsafat, tentu saja isi dari filsafat perilaku bersifat sangat abstrak dan subjektif. Untuk menjadikan pedoman perilaku, etika dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol dalam membentuk kehidupan tertib sosial. Etika diturunkan menjadi norma hukum yang dipositifkan dalam peraturan perundang-undangan. Penormaan dan pemositifan dilakukan dengan tujuan dapat dirumuskan kaidah yang penegakannya dapat dilakukan secara objektif sehingga dapat menjadi ukuran oleh semua orang. Mengingat hukum diturunkan dari etika, maka dapat dipastikan bahwa pelanggaran hukum adalah pelanggaran etika. Sebaliknya, karena tidak semua kategori perilaku yang benar dapat diformulasikan dalam unsur perilaku yang objektif, tidak semua pelanggaran etika adalah pelanggaran hukum. Etika lebih melihat pada motif, kehati-hatian, dan kepatutan yang sudah seharusnya menjadi pertimbangan pilihan tindakan, apalagi bagi penjabat publik. Keberadaan hukum tidak menghilangkan fungsi etika sebagai pedoman perilaku dan instrumen kontrol sosial. Bahkan, dalam perkembangannya, etika semakin dibutuhkan untuk meringankan kerja hukum, yaitu mencegah dan sebagai deteksi dini adanya potensi pelanggaran hukum. Contoh etika bisnis, yaitu ada yang memiliki bisnis yang sedang tren saat ini, seperti Thai Tea. Kemudian ada perusahaan lain yang mengikutinya dengan melakukan inovasi, entah itu dari varian rasa yang lebih banyak atau topping yang lebih beragam. Seperti itu tidak termasuk melanggar etika bisnis yang baik. Ini merupakan sebuah inovasi dalam berbisnis, kecuali jika menjiplak sama persis dari segi rasa, nama, bahkan brand, pengemasan, dan lain-lain. Jika masih melakukan seperti ini, berarti Anda tidak memiliki etika bisnis yang baik. Contoh hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ingin dikeluarkan. Dengan kewajiban tersebut, konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat Islam, adanya label halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan
Karena pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar janji serta itikat baik saja. Kemudian adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya. Demikian penjelasan dari saya tentang etika dan hukum bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.